Halo pemirsa Incip-Incip, bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, jos kandos dimanapun Anda berada pemirsa. Pemirsa Incip-Incip, seperti biasa program acara ini menghadirkan sebuah suguhan spesial ya. Namun enak, namun ini rasanya kaki lima pemirsa ya. Seperti biasa saya masih rasanya kaki lima. Rasanya kaki lima tapi enak. Oh, rasanya. Ada tapinya, Ayah Samsu belum selesai. Ya. Baik, saya seperti biasa bersama dengan siapa ini? Ayah Samsu. Ayah Samsu. Samsu siapa namanya? Samsu Arifin. Ya, Samsu Arif. aja. Oh, Samsu aja pemirsa. Ya, oke. Kita mau masa spesial di Dapur Dama TV. Apa ini, Ayah Samsu? Kita sekarang masak bakmi merica pedes. Merica hitam. Merica hitam, sing kena yuk. Merica hitam apa merica pedes? Merica hitam. Jadi judulnya ini pemirsa ya, bakmi merica hitam. Bukan bakmi katon ya? Bukan. Bukan ya? Ya mirip-mirip kanton lah. Oke. Masih seperti Capcay episode yang lalu itu. Oke, masih mirip-mirip kayak yang kemarin lalu pemirsa ya. Tapi hari ini kita menunya spesial ya, bakmi lada hitam. Sebetulnya bakmi ini ya juga Chinese food. Ya berasal dari Kanton sana. Inspirasinya dari sana bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya dari Kanton sana pemirsa ya. Bumbunya tetap bawang. Kalau bakmi ini tidak pakai daun prei, tetapi berambang merah. Oke, berarti bawang berambang pemirsa kalau bakmi ya. Ikan-ikannya ya masih tetap ada udang, ada ya. daging ayam. Pakai daging ayam, terus pakai bakso. Ya. Kemudian sayurnya sayur ini, sawi kembang. Sawi kembang tetap ini. pakai sawi bunga pemirsa. Kalau pakai yang non sawi kembang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sawi putih. Sawi daging boleh, bebas ya. Sayurnya berungkul boleh. Yang penting bukan sayur selada, ya gitu, selada air. Jadi kita di sini kerjasama pemirsa ya, biar nanti masakannya juga cepat selesai, cepat jadi, cepat dinikmati, cepat dadang mangan ya. Soalnya ini sing buris kenteni makan. Tetap aja kalau untuk bumbu bawang dan berambang masakan Chinese food itu tidak diulek tapi geprek. Hanya digeprek saja pemirsa ciri khasnya ya. Kalau alasannya apa? Chinese food, alasannya apa Andi? Masih ingat? Karena memang itu untuk makanan-makanan yang dari daerah China sana. Memang kan untuk bumbunya. Apa? Karena minyaknya untuk masakan Chinese food itu minyaknya harus panas, apinya harus panas, apinya besar. Sehingga kalau bumbunya itu diulek, dimasukkan ke wajan yang minyaknya panas, ya dia cepat gosong. Padahal tidak boleh sampai gosong. Gitu. Ayah Samsu ini untuk telurnya dia tanpa dikasih garam sama sekali. Garam? Oke. Jadi lawaran aja pemirsa ya. Aja. Ini dikocok sampai benar-benar merata. Biar nanti ketika dicampurkan ke dalam bakminya nanti tercampur dengan merata dan menyatu dengan mie. Nah ini udah selesai ya. Ini untuk sawi bunganya sudah selesai untuk dipotong-potong, kemudian baksonya sudah selesai dipotong-potong, bawang merah, bawang putih sudah digeprek dengan sempurna. Sekarang kita akan motong-motong bagian ayam. Ini untuk bagian ayamnya juga ini pemirsa ya, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis, sedang-sedang aja ya. Ini seperti yang dicontohkan oleh Ayah Samsu ini pemirsa kayak gini ya. Mie-nya itu boleh yang mie lebar ini, yang ukuran lebar ini, boleh yang mie kecil, ukuran yang kecil, gepeng, lebar gepeng. Nah, ini ini mie-nya tadi terlebih dahulu
terlebih dahulu direbus. Minya ini Nggak sampai 15 menit. nggak sampai 15 menit. 5 menit aja Oke, sudah. just 5 Pokoknya menit saja. airnya sudah mendidih. Oke, ketika proses mie yang digodok itu dikasih sedikit minyak kah atau apa? Kalau untuk jualan, misalnya pemirsa ada yang kepingin jualan bakmi gitu, godok itu langsung dikasih minyak. Fungsinya apa? Supaya tidak kempel. Dikasih minyak itu supaya tidak kempel anunya. Berarti tadi itu ngempel karena nggak kasih minyak? Nggak dikasih minyak, tetapi tidak apa-apa karena kalau pemirsa ini bukan jualan kan porsinya sedikit-sedikit, ya tidak usah dikasih minyak, nggak apa-apa. Toh nanti masaknya juga dikasih minyak yang agak banyak. Tetapi kalau jualan dalam jumlah godok banyak itu harus dikasih minyak karena ngambilnya kan sedikit-sedikit. Nah, kalau kan kempel, wah susah nanti. Ada yang selera mie-nya itu agak kenyal, ada yang agak melotong, ada. Pokok nggak sampai jadi bubur, bubur mie. Oke, pokok nggak nanti jadi bubur ya, Ibu ya. Oke, ini udah selesai tadi Ayah. Tinggal apa lagi? Proses pemasakan. Sekarang kita, ini seperti biasa pemirsa, kalau Ayah Samsu ini ketika memasukkan minyak ke dalam wajan, ini pasti wajannya nggak dinyalain dulu. Kan dinyalakan dulu. Kalau di sana kan ada tuh biasanya yang wajannya dinyalakan dulu, baru dimasukkan minyaknya. Cara memasukkannya bumbu ini juga harus ada aturannya. Karena apa? Karena kita memakai telur. Nah, ini diurupkan sih. Kita nyalakan, coba nyalakan ya. Nyalakan. Nah, kalau untuk penyalaan untuk kompor yang pertama memang harus langsung besar begitu Ayah ya? Harus besar. Biar minyaknya cepat Pertama panas. itu harus panas. Kalau nasi goreng itu ya sama, harus panas bentar. Terus tapi kalau pas ngurap nasinya apa? Apinya dikecilkan. Begitu pula ini nanti. Mie panas dulu, set. Begitu ngurap, ngaduk-ngaduk, apinya dikecilkan. Supaya tidak keberangas, supaya tidak berbulu. Nah, ini kita nunggu panas dulu. Kita nunggu mumbul dulu ya minyaknya ya. Ini ada yang lupa tadi, Anti. Apa itu Ayah Samsu? Untuk bakmi itu udangnya ini kan dikupas. Kulit dan kepalanya itu lebih baik direbus. Kenapa Ayah Samsu? Untuk mengambil kaldunya. Kaldu udangnya. Jadi kaldu alami udangnya biar ini ada ya. Jadi untuk yang bagian kulit udangnya dan juga kepala udangnya itu jangan daripada dibuang. Daripada dibuang buat kaldu. Karena kaldu ini untuk masak mie nanti. Nah, kalau merebus nanti itu harus dikatuti areng. Kenapa kok pakai areng? Areng ini karena sifatnya menyerap racun. Menyerap racun. Menyerap racun. Jadi sehingga ketika ada udang ini ada racunnya, kebanyakan ikan-ikan laut itu begitu. Maka racunnya itu terisap oleh areng. Jadi kan ada yang. Apakah itu hanya udang aja atau mungkin? Pokoknya ikan-ikan laut yang misalnya peding, terus rajungan, cumi. Kalau godok-godok itu, pokoknya laut-laut yang digodok sebelum dimasak itu dikasih areng. Oke, itu alangkah baiknya pemirsa kita menggunakan areng ya. Karena orang-orang ini, anak-anak itu ada yang alergi dengan jenis-jenis ikan-ikan lautan. Kurang lebih untuk godoknya berapa menit Ayah Samsu? Ya pokoknya mateng, berubah warna itu sudah mateng. Ini apa? Nah, sudah panas. Pertama telurnya dulu, langsung diudak-udak. Langsung kayak di orak-arik begitu pemirsa ya. Baru langsung. Ini jangan sampai gosong pemirsa. Bawang, berambang sama itunya. Baunya tuh lo ya pemirsa intip-intip ya. Enak banget. Jadi Ayah Samsu ini kalau masak selalu enak baunya. Nah, untuk masak mie, tadi yang saya katakan bahwa mie itu supaya tidak kempel,
itu kan dikasih minyak Andi. Betul. Supaya tidak gembel. Nah sekarang karena kita tidak jualan untuk masak di rumah dengan porsi yang kecil, maka ketika gongso ini, gongso bumbu sama ikannya, itu juga harus minyaknya yang agak banyak. Nah, supaya Kenapa nanti, kok minyaknya yang agak banyak? ya nanti supaya tidak kempel. Itu bakminya itu jadi supaya nanti tidak kempel. menghindari ini ya, menghindari tekstur Ngempelnya. ngempelnya ya pemirsa. Oke, ini tadi kita udah masukkan yang namanya telur yang udah dikocok, telur diorak-arik, kemudian udang, ayam, dan juga bumbunya tadi bawang putih dan juga apa tadi ya bumbunya bawang putih aja ya, bawang putih dan sama juga bawang merah ya. Nggak lupa sekarang kita tambahkan pengedap rasa, garam, gula ya seperti biasa. Belum. Oh belum, masih nanti. Belum, ini masih Udah nggak sabaran mematangkan ayamnya dulu. Oke, jangan lupa kalau ayam itu sampai dikatakan dia matang ketika yang bagian pending-pendingnya hilang ya. Tidak bening. Kayak gitu ya. Pekat, warnanya pekat. Warnanya putih pekat gitu pemirsa berarti. Nah, bawang sama berambang tadi jangan sampai gosong. Ketika gongso ini. Itulah sebabnya diorak-arik ini. Walaupun dengan api yang panas. Setelah cukup matang, sayur dimasukkan sama bakso. Langsung berbarengan berarti ya? Langsung barengan. Ini. Udah masuk semua nih pemirsa. Nah, ketika Bentar lagi selesai berarti ya? Sebentar lagi selesai. Gampang saja kita memasak itu. Nah, sekarang sudah layu, kita beri kaldu udang itu tadi. Kaldu udang yang tadi telah digodok tadi pemirsa. Oh, aromanya ya langsung keluar ya ketika kita beri campuran kaldu udangnya tadi pemirsa. Ini apa yang belum masuk udah semua ya? Mie-nya. Nah, sekarang karena sudah dikasih kaldu udang. Ini sekarang kita kasih garam sama itu sama gula. Kita beli garam, kemudian penyedap rasa, gula, pemirsa seperti biasa. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kurang duduh, kurang kuah ya ditambahin. Mantap nih pemirsa. Ini enak banget dikasih nih ya aromanya. Saus rasa dulu. Gini. Saus penyedap rasa. Barulah dikasih minyak pemirsa yang tadi telah digodok tadi ya. Ini jangan lupa kalau minyak kalau kepingin dia nggak ngempel ketika proses pengodokan pakai sedikit minyak, atau kalau misalnya kepinginnya biasa-biasa aja nggak usah pakai minyak ya. Oke. Nah, saat mengaduk ini apinya boleh dikecilkan. Kecilkan pol. Lalu nanti tadi yang agak ngempel setelah dimasak dengan minyak yang banyak itu tadi, akhirnya juga tidak kempel. Seperti ini. Enak pemirsa ya. Nah, ini kalau sudah kamu campur, barulah dikasih lada hitam tadi, saus lada hitam. Habis ini berarti udah selesai matang nih. Lada hitam itu fungsinya kan cuman untuk agak pedes gitu ya. Bener. Agak pedes. Jadi pedesnya itu bukan pedes Lombok, tetapi ada rasa pedes dari merica. Jadi pedesnya tidak terlalu pedes nemen. Gitu. Nah, ini ada beberapa selera nanti. Gimana boleh dikasih kecap manis, boleh dikasih tidak pakai kecap manis juga boleh. Gitu. Nah, ini sudah matang. Padahal kita waktunya incip-incip ini berapa menit? 30 menit. 30 menit. Ini belum 30 menit sudah matang. Ini kira-kira sudah berapa menit? 15 menit ya. Nggak usah lama-lama ya proses ini nih ya. Ini sudah dimatikan kantung. Mati. Wah, berarti ini udah selesai pemirsa. Oke, sekarang step selanjutnya tinggal memindahkan bakminya ke dalam wadah yang telah disiapkan. Berarti bentar lagi wayai mangan. Gini. Mantep ya.
Ini biasanya untuk porsi berapa orang ini Ayah Samsul? Wah ini ya kalau satu itu ya tergantung yang makan. Aduh, tergantung yang makan. Iya. Mame akeh koyo anting ini, ya iso sawajan dhewe ya Ayah ya. Ini kalau menghidangkan tetap aja kalau makan di untuk rumahan itu tetap aja kita hias. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengundang selera makan anak-anak di rumah. Ini sudah menjadi bakmi. Sudah jadi pemirsa. Waduh, aroma lada hitamnya. Oh, ditambah ini. Oh, acari ini nggak lupa bagian acarnya yang terakhir, bener-bener terakhir banget pemirsa, ini dikasih acar. Sebetulnya lomboknya Chinese food itu lomboknya ini direbus nanti, direbus, dihilangi gagangnya, direbus, campur acar, campur timun itu diacar, atau disendiri-sendirikan. Ini direbus, dikasih cuka, terus langsung dikasih air, ditutup dalam toples, itu sudah awet beberapa hari, tidak basi. Ini dikasih acar. Ini hanya sebagai pemanis saja. Nah, ini nanti bisa dirasa. Wow, sudah jadi pemirsa yang cip-cip. Inilah yang dinamakan bakmi lada hitam. Ini made in Ayah Samsu Dapur Dama TV pemirsa ya. Ini kalau di tempat-tempat makan biasanya segini harganya kisaran 40.000 pemirsa ya. 40. Tapi kalau di kaki lima biasanya berapa ini Ayah? Ya cuma kaki lima enggak ada ikan-ikan gini. Oke, kalau di kaki lima kan biasanya ada yang pakai ikan, ada yang pakai enggak, tapi sesuai selera aja pemirsa. Umumnya 12.000 lah, tapi enggak pakai ikan, hanya ayam sama telur sedikit. Oke pemirsa, ini sekarang ini spesial dari Dapur Dama TV. Ini memang sengaja pemirsa ya, untuk yang bagian atas sendiri ini dikasih apa tuh? Bagian udangnya, kemudian baksonya, ikannya kelihatan gitu ya. Ayamnya, kemudian apa itu? Telurnya ditaruh di bagian atas biar memang dia kelihatan bahwa ini ya ini nih yang dinamakan dengan apa? Bakmi ya. Kalau isinya mau komplit ya kayak gini pemirsa ya. Nggak lupa juga ada acarnya. Kenapa kok ada acar Kak Anti? Acar ini biasanya orang-orang itu hanya untuk penyeimbang apa aroma amis, rasa-rasa amis gitu. Itu ada acarnya. Biasanya gitu ya, misal pakai acar ya. Oke, saya mau nyoba dulu ini yang bagian mie ya. Ini digulung-gulung dulu ben aku maamnya gak kangelan pemirsa. Mau coba. Saya yang bikin aja rasanya kayak kepingin. Padahal aku dewe enggak. Jadi karena ini tadi kan bakmi lada hitam. Rasa bakmi ya seperti itulah. Ya, Chinese food seperti itu. Enak banget ini pemirsa, ini lada hitamnya ada. Lada hitamnya kerasa banget nih. Ini kalau untuk bagian mie-nya dia untuk tingkat kematangannya sesuai pas lah ya, nggak terlalu melotong, nggak terlalu lembek. Kurang lebih tadi untuk mie-nya 5 menit ya? Ya 5 menitan. Dari air yang sudah mendidih. Dari air yang sudah mendidih, pemirsa. Tapi kalau misalnya dari air yang masih belum mendidih? Ya itu bisa juga, tetapi cenderung melotong kalau dari dingin. Jadi disarankan ketika proses penggodokan mie ya ke dalam air yang sudah mendidih, pemirsa, yang telah dididihkan ya. Sekarang saya mau coba yang udang, kemudian disertakan dengan mie, bisa nggak ya? Gimana nih? Mie-nya sedikit aja, terus udangnya ditusuk. Oke, mie-nya aku nyoba mie-nya sedikit aja, terus udangnya kayak kesulitan banget gitu ya Samsu. Apalagi pakai sumpit, mestinya pakai sumpit, makanya tidak pakai ini. Nggak demot. Enak ya. Nah itu sayur dan
Isinya itu tergantung selera. Tadi Ayah Samsu ketika saya mencoba mie, kemudian di mix dengan udang ini, dia tetap cenderung kalau ada hitamnya kerasa ya. Saya mau nyoba apa namanya ini? Sawi kembang. Sawi kembang saya campur dengan ayam dan saya campurkan juga dengan baksonya pemirsa Encip. Ini nampaknya sudah menyatu juga dengan bumbu lada hitamnya, makanya saya mau nyoba ini rasanya apakah sesuai dengan judulnya dan realitanya. Kita coba ya. Dimis pakai ini acarnya. Acarnya itu biasanya untuk menghilangkan rasa-rasa amis di mulut. Jadi memang benar pemirsa ya, fungsinya dari acar ini dia sebagai penetralisir ya. Karena kalau misalnya ada apa itu makanan yang dia mengandung apa tuh siput-siputan, lemak itu sebagai penetralisir memang biasanya acar ya atau timun. Apalagi kalau masakan Timur Tengah. Itu yang berbau daging-daging kambing. Biasanya masakan apa? Ya seperti gulai, seperti nasi kabuli, nasi marak itu yang pakai daging-daging kambing itu selalu ada acar. Tapi acarnya campur nanas. Itu ya karena amisnya itu penetralisirnya tetap acar. Seperti halnya masakan Chinese food. Mungkin next time kita boleh nyoba masakan Timur Tengah. Timur Tengah boleh, cuma kambingnya selalu lari-lari kemana-mana. Oh, kambingnya masih lari-lari. Iya. Next sama Bang Matius ditangkap nama Bang Matius Reningko ya. Oke, Ayah Samsu nggak pengen nyoba juga nih, kan ini kan saya sudah terlalu sering masak begini. Oke, jadi pemirsa Encip ini adalah salah satu rekomendasi dari Dapur Dama TV. Ya, ini ada yang namanya bakmi lada hitam. Terserah pemirsa Encip mau olahnya dengan yang lain, pakai lada hitam boleh, kemudian mungkin bakmi biasa, bakmi spesial, bakmi sama ya. Kecap manis boleh tanpa lada hitam itu tadi. Berarti judulnya apa itu? Bakso ya, manis. Bakso manis, bakmi biasa, bakmi goreng atau bakmi kuah gitu. Kalau bakmi goreng sama bakmi kuah tuh biasanya kayak gimana ya? Kalau bakmi goreng ya seperti ini, tapi kalau bakmi kuah ya ada kuahnya gitu. Biasanya ditaruh di mangkok. Bumbunya biasanya sama ya? Sama, bumbunya sama. Konsepnya sama ya, pakai bawang merah, bawang putih kalau bakmi ya pemirsa ya. Tapi kalau lihat di episode lalu itu ada menu capcay itu hanya menggunakan bawang putih dan juga daun bawang. Daun bawang saja pemirsa. Atau daun prei namanya. Ini menunya spesial banget pemirsa. Nah mungkin ini kan kebetulan juga lagi musim hujan, males yang namanya keluar, mager banget. Di kulkas adanya bahan ini, adanya mie, bawang putih, bawang merah, kemudian ada bakso. Nah langsung olah aja pakai ini ya. Langsung aja diolah, dimasak apa saja sudah tergantung kreasi kita. Karena bakmi itu bahan-bahan mie itu ini kebetulan bakmi ala Chinese, tetapi toppingnya adalah lada hitam. Boleh juga ini misalnya pemirsa membuat bakmi Jawa. Bakmi Jawa itu yang gimana? Bumbunya beda. Kalau bakmi Jawa itu bumbunya cenderung diulek lembut. Mericanya juga merica wunggul-wunggul itu diulek lembut, berambang bawang diulek lembut gitu. Kemudian sayurnya biasanya ada jambah dan kubis, bukan sawi kembang. Ada jambah, ada kubis. Itu biasanya mie-nya tetap sama kayak gini atau yang mie lain? Mie-nya sama. Makanya mie yang ada di rumah itu dimasak apa saja boleh, bisa. Masakan Chinese food boleh, masakan bakmi Jawa boleh, bakmi Jakarta Betawi boleh, bakmi kopiok dari Jawa Tengah boleh, macam-macam. Pokoknya perbakmian itulah bakmi itu wes. Kalau bosen ya bakmi ini bakmi Jawa misalnya begitu, macam-macam. Bisa nggak sih bakmi itu divariasi warnanya warna lain gitu Ayah Samsu? Ada, sekarang itu bakmi ada yang berasal dari sayur-sayuran. Bakmi berasal dari sayur-sayuran? Di Kota Batu sini ada. Oke, di mana? Jadi ada bakmi wortel, ada bakmi sawi, ada bakmi telo ungu. Oh ada juga? Ada. Tapi tetap mie gitu ya? Mie tetapi warnanya sesuai dengan material sayur tadi. Kalau
Wortel ya warnanya oranye. Kalau sayur ya warnanya hijau mie-nya. Kalau ini luar biasa, salah satu kreativitas dari warga Batu pemirsa ya. Ini next time mungkin kita bisa berkunjung ke sana ya Samsu ya? Ya bisa. Telo umum kemudian. Tapi di sana tidak masak, dia menyediakan bahan-bahan itu. Kemudian ada juga berarti yang kayak gitu ya. Tapi untuk rasanya tetap mie kan? Iya tetap mie. Nggak mie yang apa tuh mie rasa telo gitu? Enggak. Enggak ya? Ya ada sedikit rasa dari bahan dasarnya. Tetapi tidak dominan, dominannya tetap mie, hanya warnanya yang berbeda. Gitu. Ya, wah enak banget pemirsa ya berarti ya. Oke, pemirsa Incip-Incip ini kalau untuk bakmi ini umumnya biasanya makannya hanya pakai mie ini aja, nggak pakai nasi ya? Anda pakai nasi lah kalau mie, tetapi kalau saya itu selalu pakai nasi. Mungkin teman-teman juga gitu. Mungkin pemirsa Dama TV seleranya gimana, sukanya pakai nasi atau enggak ya? Kalau Anti ini kalau untuk kalau bakmi sukanya ya bakmi lamaran ini aja nggak pakai nasi. Soalnya kan biasanya kalau Anti lo ya, kalau Anti pakai nasi tambah kuareken. Oke. Ini kayaknya waktunya udah habis ya Bang Matius ya. Oke, itu berarti kita harus beranjak ke acara lain nih Ayah Samsu ya, dan pemirsa Dama TV yang di rumah. Episode depan. Oke, kira-kira ada saran apa ya dari pemirsa Incip-Incip yang di rumah ya, kita nantikan aja ya. Oke pemirsa Incip-Incip, ini tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Ini Ayah Samsu nggak terasa banget, yaitu berarti kita harus pamit dan undur diri dari hadapan pemirsa. Oke, dan akhir kata saya Anti Arjanti dan Ayah Samsu mengucapkan mohon undur diri. Terima kasih tetap dalam program acara Incip-Incip. Dah.